Ajar aja. Udah. Yo man. Hey guys. Hai. Calon tuh. Hey guys. Ini apaan nih yang mau dibicarakan nih? Soal kepemudaan. Wis. Langsung kemudian Giliran ada kameranya, bingung mau ngomong apa. nggak apa-apa, ngoceh aja gitu kan. Jadi kalau dari awal peran gue host. Lo Narasumber lu. Lo mas aja. Jadi kalau gue salah ngomong, narasumber lu. Gue dari awal. Soalnya bos. Iya kan? Ya nggak apa-apa, ngomongin apa kayak ngomong aja dulu. Ngomongin soal pernikahan lu. Pernikahan gua, ya pernikahan gua. Tapi lu itu nikah, lu tadi. Lu tanya nih. Gua nikah berapa tahun? Gua nikahnya tuh paling 3 tahun lah. Berarti kan karena podcastnya di kantor makanya ngomonginnya wedding story. Marriage story. Oh iya, ini di kantornya Mahakarya INC Inc. Bingungan lu mau ngomong. Ah ya nggak apa-apa sambil mikir. Ini sponsor ya pucuk. Ini kan apa? Standby terus deh. Iya sih. Nanti kan tinggal pas ininya. Gue pengen bahas apaan nih? Bahas Iya deh, ini deh. Ini istilahnya kan lagi trial nih. Ini nama mau gue hidupin nih channel, jadinya mau nggak mau akhirnya daripada nggak jelas, bukan nggak jelas sih, iseng nih pagi ini yang udah lebih kurang jam 3:05. Ini rencana mau gue masukin ke channel gue obrolan pagi ini. Channel gue namanya apa? Tadi inget gak? Kasetra. Wih, dengan arti maksud dan Kasetra. Iya. Kasetra. Kasih sehat sejahtera. Maksudnya mudah-mudahan tuh kita semua bisa saling mengasihi, bisa sehat-sehat dan sejahtera. Ya enggak? Iya. Karena kan yang gua tahu yang namanya nama itu kan ya untuk doa lah. Untuk doa ya kan kita maksudnya saling mendoakan aja yang baik-baik, kalau yang buruk-buruk mah nggak usah. Kalau lagi kesel nggak apa-apa, cuman jangan lama-lama. Kesel-keselnya durasinya main durasi aja. Main durasi. Keselnya tuh pakai durasi, nggak usah berlarut-larut, nggak usah berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, sampai dibawa mati sih kalau bisa. Yang namanya kesel, dendam, enek atau muak gitu. Ya jadi ya itulah kenapa dikasih nama Kasetra. Sebenarnya ada tadinya Kamu Kaku. Itu masih klub Vespa ya? Enggak, emang nama usaha gua. Usaha lu tuh. Usaha kan kemarin kan sempat bikin bengkel body repair sama engine Vespa, spesialis Vespa. Nah, Kamu Kaku itu artinya kasihmu kasihku. Jadi maksudnya itu ya antara gua sebagai penyedia jasa dan klien atau pelanggan itu kita saling mengasihi. Maksud mengasihi itu bukan masalah nominal, ya udah yang penting kita do the best aja semaksimalnya. Kalau sempurna kan kejauhan, bukan kejauhan sih ya, susah lah, sulit lah. Tapi kan kalau maksimal kan harusnya bisa. Kita maksimal ngapain gitu kan, kita ngecat atau kita nyervisin motor orang. Kamu kaku. Ya dan itulah, dan memang tempat gue itu di Kamu Kaku itu kan tempat bermain dan belajar. Maksudnya Permainan orang dewasa. iya, maksudnya kita ngoprek mesin Vespa khususnya, atau mobil atau alat-alat elektronik. Jadi betulin HP ya, minimal ganti bisa ganti layar sendiri lah, atau screen sendiri. Screen apa tuh? Screen
terang tuh yang di handphone nih apa namanya LCD. LCD Yang gerak-gerak. iya maksud buat begini buat ngegerakin Oh, touchscreen. touchscreen nah itu dia Ini kameramennya nih ngomong nih. Touchscreen. touchscreen terus ya kayak ganti baterai yang apa yang internal apa yang dalam yang katanya nggak bisa diganti-ganti kan ternyata Kayak bisa. sekarang. Nah, tempat gue itu kan ada TV tuh jadi ya tetap kalau kita emang bingung atau nggak tahu caranya kan sekarang enaknya ada YouTube makanya harusnya sih ketika barang yang ada yang buat dibetulin atau buat dijadiin kelinci percobaan Dan tutorial dulu. iya gampangnya kan tinggal sekarang enaknya gitu nggak perlu beli buku nggak perlu bukan nggak perlu sih mungkin jadi kurang kita harus ngeles langsung atau beli buku karena kan apa-apa udah ada di YouTube dan kita tinggal coba aja apa yang ada di YouTube itu kan dari para apa namanya pelaku apa pelakon yang bikin video-video tutorial kan kayak gitu makanya konsepnya sih seperti itu waktu kemarin cuma karena satu juga lagi sibuk nggak ada sibuk sih sebenarnya banyak yang akhirnya Kalau ada di event vaksin gak ada. Jadi lu menyibukkan diri membuat podcast. Buat podcast lagi tren. lagi tren ya namanya kita dinamis jadi kalau menurut gue tuh kita hidup harus dinamis Benar-benar. menyesuaikan tapi tanpa melupakan jati diri kita kamu aku dia Seperti air ya. Iya. Dimanapun wadahnya gitu. dimanapun wadahnya Sesuaikan lagi diri gitu. lagi di kolam renang ayo lagi di comberan ayo lagi di lari laut benar apa namanya jalan sampai laut oke jadi danau jadi apa ya fleksibel aja dinamis contoh ini kan mungkin hal yang baik atau yang positif lah kalau baik ya positif lah sedangkan kita juga melatih ngobrol melatih pola pikir ya banyak lah Tapi ntar lu edit kan. nggak tahu juga ntar gue soalnya gue suka males gue gampang lah kalau masalah edit kan udah ada aplikasi editannya juga Perusahaan yang ini. Gak ada dia. kagak diajar Jadi apa kasih kita terah Mataram. Mataram. Jadi podcastnya terah raja ya. Nah, ini nggak lucu. ya itu narasi sebenarnya kita harus jelas karena kan kalau kita kan pra apa lah yang penting kan ngoceh aja dulu jadi gitu nah dan gua kan ada ini di kampung aku itu ada jualan mie ayamnya juga iya ada Apa yang jualan? iya tuh mie ayam ada di situ Teman-teman sendiri yang jualan. enggak gua jualan jadi istilahnya kan kemarin kan gua kalau nongkrong di bengkel gitu kan mau nyari makan, mau nyari kopi, teh, es teh manis kan wah jauh gitu kan dari nggak jauh sih ya 500 meter lah akhirnya daripada kita jalan-jalan lagi enak-enak lagi seru-seru ngoprek katanya harus beli makanan dulu atau beli kopi dulu jauh akhirnya kebetulan gue bisa bikin mie ayam ya snack lah kayak roti bakar yang paling itu kan ya Ropita sama Indomie instan gitu kan ya udah gue sediain aja karena peralatan perlengkapan ada cuma tinggal operatornya aja kan yang mau gitu kan Workshop ya. memang karena tempat buat belajar dan istilahnya lo mau belajar apa, mau tahu apa, asal lo ada kemauan, ya pasti bisa gitu kan. Bisa dan kalau emang kebetulan kalau gue kan senangnya ngoprek mesin, elektronik dan peralatan perlengkapan bengkel atau ya buat elektronik itu ada di rumah. Buat ngelas gitu mau belajar, mau tahu dulu deh, gak usah belajar dulu, buat pengenalan dulu lo ngelas. Kalau itu udah ada semua. Alatnya udah ada semua. Jadi yang penting ya lo mau dulu karena kadang-kadang
lo udah udah disediain pun gitu kan, kayak tadi nih gua istilahnya mau kita hampir habis nih rokok, duit udah ada nih, gak ada yang nyumbang duit, motor ada, tapi gak ada yang jalan. Sampai gak kita punya rokok? Gak kesampean. Sama juga orang mau belajar, orang udah mau belajar gitu kan, nggak ada kemauan, padahal udah disediain fasilitasnya. Maksudnya kayak di sini udah ada apa nih, udah ada kamera, udah ada lighting, udah ada segala macam sampai peralatan perkakas. Iya kan di sini harusnya bisa jadi sesuatu ya. Iya, Udah ada kain. Udah ada kainnya, mau bikin 40 meter kali 4 tuh berapa tuh? Udah bisa nutupin jalan 200 meteran kan ininya. Itu di kuncinya sebenarnya kemauan. Itu kan buat apa sih? Buat backdrop, nanti mau dibolong-bolongin dikasih tumbler. Jadi biar kayak di ini, kayak di mobil Rolls Royce. Backdrop ya, ini backdrop yang acara itu. Iya, Munas. Yang Munas itu. Belakangnya ditutup kain, belakang panggung. Background panggungnya ditutup. Ditutup, terus dibikin kayak bintang-bintang. Jadi kalau anggap aja kita lagi di dalam Rolls Royce Phantom. Nah ini jadi kita ini channel Kasetra atau channel Daan Terah? Semuanya pokoknya dalam grup Mahakarya. Kalau misalnya ini ngomongin Mahakarya kan Mahakarya sekarang WO nih, WO kan ngomongin wedding marriage story. Berarti lu doang yang udah married. Iya, asik juga dan terlalu pribadi lah, nggak nyaman juga kalau ngobrolnya sama orang yang belum married. Bener. Cerita pengalaman. Ntar kayak acara apa Helmiahnya tuh dulu tuh ya pakai topeng-topeng. Nah, Ya gitu kan, tapi itu udah susah gitu kan, dia pakai topeng. Ya Ma'aliyah Rohali. Ya, kayak gitu, cuman Drama-drama kurang asik lah, kecuali emang ada ininya. pakai topeng swinger. Swinger. Bisa juga kan. Habis itu udah di apa? Di back apa namanya? Back itunya. Tapi swinger itu marriage story juga. Itu ya nggak juga. Kayaknya kalau swinger itu kan bukan, kalau mungkin bukan ini. Buat apa? Buat ini, buat ngasih tahu kayak kalau kita lagi bikin vlog. Lan tolong lah. Tolong videoin dulu nih, kita lagi beraktivitas. Lagi gabut, tapi gabut story. Kalau Gabutnya- swinger itu story. gabut ini. Gimana nih kamera nih? Ini bulan Nah ini sini. Nggak mau. Sini. Ini. Ya ini. Enggak. Bukan kan? Itu kaki lo kenapa? Biasa. Kenapa selfie? Video aja video. Itu dari video. kopi. Kagak lah. Masa itu sendiri? Video aja tuh, ini bukti. Maksudnya kita ada aktivitas di sini gitu kan. Inilah kantor Mahakarya Incorporation. Ya, Corporation. Corporation kalau itu di itu kan apa ya? Korps itu apa? korps itu dari bahasa Yunani corpus, artinya tubuh. Iya. Corpus. Berarti kita bersetubuh di sini. Terus tubuh, jadi tubuh. Bersetubuh dan bersetubuh dengan namanya Mahakarya berarti. Mahakarya Corporation. Kita membangun sebuah badan perusahaan. Iya. Berarti Di bawah PT Persero terbatas. Karena kalau nggak ada batasnya di Tuhan. Kalau tak terbatasnya Tuhan. Woi, enggak juga ya, melayani tanpa batas. Walaupun duit lu terbatas. Ini terbatas, cuman kan kita harus semangat, tetap semangat. Meskipun Spirit. waktu lo mau berangkat melayani, waduh duit nggak ada. Duit nggak ada pas-pasan, tapi percaya nggak percaya, Bener. yakin nggak yakin, ada aja jalannya. Pokoknya Tiba-tiba, jalan aja. yang penting mau jalan aja dulu. Kayak Gojek ya, selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Selama nggak buntu. Selama ada bensin dulu sebenarnya. Ya sebenarnya nggak ada bensin pun. Selalu ada jalan. Nggak ada bensin pun ketika kita mungkin apa namanya keluar rumah gitu kan, tiba-tiba ada yang minta tolong, minta kadang-kadang cuma ganti. Pernah nggak ada duit, kayak kemarin nih gue nggak ada duit. Tiba-tiba gue disuruh minta tolong ngurusin surat tilangan ke kantor polisi. Akhirnya ada duit tuh. Akhirnya ada duit. Minimal bensin, rokok. Dapat bensin, rokok yang tadi tuh 30.000 tuh kan dari hasil iseng doang. Ganti lah substansinya Kasetra tuh. Yo, kasih kasih sehat sejahtera. sejahtera. Dan itu perlu kemauan, yang penting mau dulu. Melayani tanpa batas. Melayani, dan kalau bisa belajar melayani tanpa batas. Belajar aja melayani tanpa batas tuh
ya tanpa batasan pikiran, jiwa, raga, sebenarnya ngalir aja. Termasuk melayani curhatan istri orang kan. Nah kalau kayak gitu boleh, tapi Boleh. Ada batasannya. ada batasannya kalau itu, karena kan istri orang. Istri orang. Ya istilah pacar orang pun juga baiknya jangan, nanti daripada ribut gara-gara perempuan kan. Iya sih benar. Istilahnya Meskipun konsep pacaran belum umum. iya, belum halal, tapi kan pasti banyak. Kayak lu juga ngalamin kan, kayak gitu kan, rebutan pacaran orang, pacaran. Enggak. Oh nggak pernah, Nggak pernah. Yang bener nih, ini langsung ada gue. Nggak pernah. Nggak suci. Rebutan pacar orang lu bayangin aja. Tapi masa sih nggak pernah? Pacar orang yang rebutin gue. Oh, ya tapi jadi lo korban diperebutkan perempuan. Laki apa perempuan nih yang merebutin lo? Apa? Jadi gue menjadi objek Perebutan. Apa yang direbutin dari lo itu? Kira-kira yang mau jadi bahas gue. ini kan gitu kan lo Kita bahas yang lain aja. enggak gini, karena lo udah ngomong karena kan ini kan lebih universal, karena kan banyak kejadian yang pelakor lah apa tuh perebut laki orang, mungkin apalagi kalau laki perebut Enggak, kalau gue wanita orang kalau mungkin. gue ngomongin kesombongan kali ini, Oh enggak, itu gue kan sama dengan konten di YouTube. bukan, ini bukan masalah kesombongan, ini kan pengalaman. Lo udah pelakonnya kan, lo udah pelakunya kan, bukan hanya lo sekedar katanya tahu dari siapa. Ini kan pengalaman based on true story. Beda kan kalau kita nonton sinetron zaman-zaman dulu kan ada keterangannya tuh. Di pas kita baru mau nonton, Awal-awal cuma fiktif hanya apa cerita ini hanya karangan fiktif belaka dan apa tuh rekayasa komputer biasanya. Adapun kesamaan nama Iya kayak gitu. Nah ini kan lo based on true story, jadi ya nggak ada salahnya kan sharing kenapa lo bisa diperebutkan gitu. Padahal gue kismin gitu ya. Ya itu dia kan, itu kan jadi apa namanya, jadi sesuatu apa gitu kan. Iya. Padahal menurut lo tuh lo begini, lo begitu, tapi lo direbutkan. Jadi apa gitu kan yang kita pengen tahu gitu kan. Yang penting tahu dulu. Masalah kenalan, masalah nanti kita itu karena bisa nekok sebenarnya. Iya, bener. Oh ternyata gue juga pernah kayak gitu. Oh ternyata gue nggak pernah kayak gitu. Yang menurut lo tuh gimana ya? Nah, Ini belum perkenalan dulu loh dari nggak usah nanti kenalan. Nanti langsung kemudian ngoceh aja dulu. Kembali lagi di dalam channel Kasetrah. Kembali lagi berarti ada konten sebelumnya biasanya. Ini enggak episode pertama udah kembali lagi. Pokoknya ngalir aja, nggak usah Ngalir banyak, aja. nggak usah ini pakai apa teks atau Benar. apa gitu kan. Ya udah kembali lagi dulu, jangan pengalian ini nih. Dan pengalian isu. Isu. Agenda setting. Agenda setting. Agenda setting. Kenapa tuh? Kan inti pertanyaan apa ya? Itu tadi kenapa lo bisa diperebutkan? Kenapa bisa diperbutkan? Iya. Sebenarnya gue tidak mau menyebut secara eksplisit gue diperbutkan ya. Enggak lah, terusannya gue apaan gitu kan. Gue ibaratnya sultan bukan, ganteng juga enggak, kaya juga enggak gitu. Enggak lah, enggak diperbutkan. Cuman menurut gue konsepnya gini lah. Kita kan sama lah dengan namanya konsep pemasaran maupun penjualan ya. Menurut gue. Iya nggak apa-apa ini kan. Jadi kan ini nilai-nilai yang gue percaya. Iya. Atau yang lo anut lah ya. Kita kan sebenarnya bukan berarti kita menjual diri kayak bukan berarti kita menjual diri gitu, tapi lebih kayak selling lah. Sama Ini yang kan- jual sama selling bukan sama. Iya, maksudnya tapi apa namanya, konsepnya itu bukan makna yang gue mau ngomongin ini bukan berarti kita jual diri gitu. Oke. Sama aja ketika lu ngelamar kerja gitu kan, lu datang interview HRD sampai interview user, begitu lu ditanya coba dong deskripsikan tentang diri lu, ya kan? Sebenarnya menurut gue itu pertanyaan gue paling males ngejawab itu. Begitu gue disuruh mendeskripsikan diri gue, karena jawaban gue cuma satu, nggak penting. Sebenarnya tidak penting. Gitu. Karena biasanya ketika orang disuruh mendeskripsikan tentang dirinya sendiri, di situ ada kemungkinan mungkin sekian berapa puluh persen lah katakan mungkin 70%-nya itu kebenaran, 30%-nya enggak, atau bahkan 50-50 gitu kan, atau mungkin jangan-jangan 90%-nya dia bohong, 10%-nya dia benar. Ya tapi kan mungkin HRD manager yang biasanya S2 psikolog ya, dia bisa menilai dari misalnya matanya, manajer harus bisa menilai laku tubuhnya kan, apa namanya, gesturnya, apa segala macam, itu dia jujur atau tidak gitu. Cuman itu orang-orang yang ahli lah yang bisa menebak nih orang bohong jujur atau enggak gitu kan. Nah sama ketika menurut gua
ketika manusia dalam interaksi sosial ya, sama hal kayak lu mencari pasangan gitu. Bagaimana kita bisa meyakini orang lain untuk trust pada kita kan? Ya kan? Nah, sama dengan kayak perusahaan-perusahaan dan bagaimana saat ini dunia ini bekerja, lu menjual fiksi gitu. Tapi kan fiksi bukan berarti kita sekedar mengartikan fiksi yang ada di kamus ya. Kayak waktu itu kan Rocky Gerung pernah mengatakan kalau kitab suci adalah fiksi. Akhirnya rame tuh, viral. Jadi pro kontra juga. Akhirnya orang bilang, oh Al-Quran kan juga kitab suci gitu, apa segala macam. Padahal sebenarnya pengertian fiksi kan tidak sesempit itu gitu kan. Bukan, fiksi itu bukan hanya diartikan karya fiksi seperti cerpen, novel, dan lain-lain. Hayalan. Ya memang hayalan, artinya fiksi itu hayalan. Oh. Tapi kan kita lihat aja lah, dunia kita saat ini ya dari dulu-dulu juga kan dunia itu kan dibangun dengan yang namanya fiksi. Iya, apa cita-cita, imajinasi, hayalan ya. Nah, gue jadi bingung mau ngomong apaan gitu. Ya fiksi tadi. Bagaimana kita juga bisa memengaruhi dan meyakini orang lain untuk dia akhirnya trust kepada kita dan interest, tertarik gitu sama kita. Dengan kita juga membangun sebuah fiksi. Kita merekonstruksi itu tentang diri kita sendiri. Lagi nyeting diri kita nih. Diri sendiri. Makanya kan ada maunya. Benar. Kayak apa tuh, kayak gue lupa nama psikologis, tapi dia pernah bikin konsep. Sebenarnya ini konsep yang berasal dari ilmu teater ya, dramaturgi gitu. Pasti lu bermain peran gitu. Setiap orang kan pasti setiap harinya itu bermain peran. Antara lu sikap atau laku lu ketika lu berhadapan dengan orang tua lu, dengan dosen lu misalnya, atau dengan temen lu, pasti kan beda. Ketika lu berhadapan dengan pacar lu pun beda gitu. Itu kan sebenarnya setiap orang kan dalam satu hari full aja itu banyak main peran tuh gitu. Jadi begitupun ketika kita nyari pasangan nih, buat gua bagaimana cara membuat orang, si perempuan itu, ataupun sebaliknya kalau si perempuan ke laki-laki, dia bisa membuat si calon pasangan itu yakin, percaya dengan apa yang dibicarakan, dengan apa sikap dan perilaku yang ditunjukkan, gitu aja sih. Biar targetnya atau mangsanya atau apa ya, tujuan suka lah sama tuh dirinya di sendiri atau diri lo sendiri gitu. Betul. Kan. Makanya kayak tadi gue menjual fiksi sebenarnya. Kayak misalnya produk kan sebenarnya juga dia menjual fiksi. Kayak kita ngeliat tuh ada teh di dalam botol gitu. Lo mau bikin produk itu dengan kemasan desainnya semenarik apapun, kemasan itu kan hanya menggambarkan isi, tapi kan bukan isi sebenarnya. Ya tapi kalau bisa maksud gue setiap hari orang bermain peran seperti itu kan gitu. Ya kan? Lu pasti mengemas diri lu sendiri, membranding diri lu sendiri di hadapan orang lain kan. Atau apalagi terlepas di hadapan orang yang baru lo kenal tuh. Ya kan? Contoh kasusnya lo mau deketin cewek, hampir 90% lo pasti menunjukkan hal yang baik-baik. Itu kan lagi membentuk brand image lo buat di hadapan dia kan, kalau menurut gue itu. Makanya jadi kayak tadi tuh, gue lupa nama psikolognya, tapi lo bisa searching sendiri. Perasaan kalau gue ya, kalau ngomongin deketin cewek, gue terlalu ekstrim. Katanya si Alan. Bukan berburu, gue langsung direct aja udah jebret. Lo berburu. Sampai dia kesel si Alan ini. Bukannya kita tampilkan nanti. Akhirnya terkesan dangkal gitu. Ya kalau gue pribadi mendingan apa adanya gitu nih. Gue lo orangnya begini. Kalau gue ya konsep pemikiran gue tuh kalau untuk saat ini karena gue status kebujanan keren. Ini bujangan juga sih, tapi ada kalau di KTP-nya tuh status cerai hidup, berarti itu jatuhnya cerai hidup kalau status di KTP. Ya itu gue paling males sebenarnya ketika gue deketin cewek atau lagi ngejar cewek tuh gue bukan jadi diri gue sendiri. Kalau gue pribadi ya, ini ngomongin pribadi gue, karena nanti banyakan kan gitu orang ketika pacaran kok begini, tapi ketika nikah atau ketika udah pacaran kok berubah, akhirnya kebuka tuh karakter aslinya yang lo bilang itu penjualan yang lo bilang itu fiksi itu. Kalau gue nggak mau, kalau untuk dalam berhubungan gue berusaha meminimalisir fiksi itu, jadi biar orang tahu ini loh gue
mungkin tanpa gue harus jelaskan ini, oh gue begini enggak, tapi mungkin dari pergerakan gue, dari tingkah laku gue, dari cara gue berbicara, cara gue melakukan atau bergerak ngapain gitu kan, ya pokoknya segala gue lebih baik tuh NATO gue. Ngurangi NATO, no action talk only, ngurangin. Jadi gue kebanyakan action aja dulu, nanti ngomongnya belakangan. Kalau gue ya emang kalau bagi beberapa orang atau beberapa kelompok mungkin orang parah juga ya kelakuannya gini, langsung jebret atau enggak lu pepet terus gitu. gue pepet, gue ya udah karena ya ini lo gue gitu kan. Mau dibilang sok baik, mau sok jahat, sok nyari muka atau apa, ya udah yang penting ini gue natural, gue enggak, soalnya gue termasuk orang yang mikirnya nanti gitu kan, gerak aja dulu. Jadi apa namanya bertindak dulu sebelum berpikir. Ya. Kan orang katanya kan berpikir sebelum bertindak. Kalau gue sebenarnya karena mikirnya udah duluan, jadi kadang-kadang maksudnya duluan itu gue mikirnya terlalu cepat sebenarnya. Mikir pasti kan gue buat melakukan sesuatu kan harus mikir dulu. Tapi gue nggak mau terlalu banyak pikiran. Ya penting, oh gue segini, menurut gue ini udah top deh, atau enggak udah pas lah. Ya udah gue gerakin. Nanti kan ketika ada yang kurang baik, ada yang nggak benar, itu kan bisa di revisi. Bisa revisinya itu kan bisa diomongin secara baik-baik, bisa ngomongkan secara kasar, bisa dalam bentuk apa ini yang fisik, maksud fisik tuh ya kasar sampai dikeplak ya, apa dikeplok apa di apa gitu kan. Tapi gue mendingan nggak apa-apa, salah dulu aja menurut pemikiran gue. Mau menurut mereka salah ya nggak ada masalah, karena kan gue yang penting gue udah bergerak loh, ini pergerakan gue. Karena kalau kebanyakan mikir doang tapi kita nggak gerak-gerak ya sama aja kayak tadi gitu kan. Lo udah ada mobil nih, lo disediain mobil, lo biar bisa belajar mobil kan lo harus coba tuh mobil gitu kan. Padahal lo bensin udah ada, tapi lo harus gue takut nanti nabrak, nanti nyenggol, nanti itu ya kebanyakan nantinya nggak bisa akhirnya kan. Jadi kalau gue ya nekat aja dulu gitu kan. Yang penting mau dulu, kuncinya sebenarnya bukan asal nekat sih, mau dulu, mau tahu. Masuk dalam nyari cewek. Iya. Mendekati calon pasangan gue ya gue ini loh, gue yang jebret. Meskipun kadang-kadang akhirnya ceweknya ilfeel gitu. Iya, ilfeel dan kabur. Gak ada masalah. Ternyata kan dia bukan jodoh. Bukan, memang mungkin dia nggak pantas buat gue. Atau sebaliknya. Atau enggak, mungkin gue nggak pantas buat dia. Ya kita respect talk gitu kan, jadi biar asik terus gitu kan, balance. Oh ternyata mungkin terlalu ekstrim nih cara gini, mungkin gue nanti gue modif lagi cara pendekatannya, tetap direct tapi mungkin dengan nggak yang terlalu ekstrim. Maksudnya terus apa namanya, mungkin penampilan gue juga ganti penampilan doang, tetap nekat tapi mungkin penampilan gue rapiin dikit gitu kan. Kan ngaruh juga penampilan, karena kan lo lagi mau mendekati lagi mau bikin fiksi, cerita fiksi. Padahal sebenarnya nggak rapi gitu. Iya, karena ya orang kan udah standar kan, kadang-kadang ya nggak laki nggak perempuan kalau lagi mau ketemu gebetan, mau makan di mana gitu kan, gue gimana mengemas diri gitu kan. Kalau orang ngomong gue tuh orangnya gue udah langsung apa adanya, datang pakai Vespa. Kan lo gue jemput pakai Vespa ya, langsung pakai Vespa, nggak bisa pakai kendaraan lain, nggak ada, gue adanya Vespa. Kalau mau bagus enggak ya udah. Ya atau lo punya apa nih, atau gue pakai kendaraan lo aja. Yang penting gue kesana, ke tempat lo jemput, atau nanti mau gimana, gue pakai Vespa gue. Masalah nanti pakai kendaraan yang tuh cewek, ya nanti. Tapi gue kesana, gue udah apa aja gue cuma ada Vespa. Dan istilah kalau mau nyari tempat makan pun ya bebas, tergantung budget gue pribadi juga sih. Kalau emang bisa ke restoran cepat saji, oke. Kalau emang lagi nggak bisa, ya makan bakso kek, ya atau di pinggir jalan, atau di warteg gitu kan. Itu kan juga apa ya? Ya buat ngasih tahu ini loh, laki yang nggak deketin lo, Arjuna yang sedang mencari cinta lo, karakternya yang model Arjuna begini nih. Sederhana. Bukan sederhana, apa adanya. Apa adanya. Sebenarnya kalau gue pribadi, kalau emang